wabarakatuh, rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kali ini kita berada pada step yang terakhir, yaitu penerapan alat early warning system yang sudah kita buat, yang sudah kita rancang. Salah satu tempat yang bisa kita jadikan untuk percobaan yang real, yaitu di tempat yang kita cintai ini, di samping UI, yaitu Embung ya, Embung UI yang baru kita lihat di sebelah sana itu saya kira cukup dengan kita lihat nih kedalamannya bisa berbeda-beda ya. Di bagian tengah ada yang mencapai kedalaman sekitar 8 meter. Nah, kita akan mengambil sampel atau tempat pemasangan yang berada di pinggir ya. Di pinggir di situ ada tempat satu spot di pojokan di situ ya. Nanti bisa kita pasang di situ. Kemudian ini tiang utamanya yang ini. Kemudian nanti ada satu sensor ya, satu tiang sensor yang nanti akan rencananya kita pasang sesudah ini ya kita terapkan. Kemudian pijakannya cukup kuat sehingga nanti kita bisa pasang untuk tiang sensornya. Baik, kita mulai pemasangan. Saya kira nanti kita akan sambung lagi sesudah ini selesai. Kemudian step yang berikutnya kita akan melakukan pemasangan untuk tiang sensor. Kita sedang memasang sensor ketinggian. Jadi ini sensor yang ini satu, sensor pertama. Dia akan menunjukkan status yang normal. Kemudian ini sensor yang kedua. Nanti ketika air mencapai ketinggian ya, sensor yang kedua ini nanti statusnya akan berubah menjadi waspada. Kemudian ini sensor yang ketiga, ini statusnya nanti ketika air mencapai di kondisi ini, jadi nanti akan bergerak naik seperti ini ya, ini level airnya. Nah, ini akan status melaporkan siaga banjir. Nanti sensor yang terakhir ini sensor yang paling atas, ketika nanti ketinggian mencapai sensor ini nanti akan ada notifikasi banjir ya, dan ada notifikasi secara langsung ke HP ya, ke blink. Baik, sekarang kita akan memasang sensor ini di lengan ya, di tiang utama. Kemudian akan kita masukkan di tempat yang sudah kita siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan mempraktekkan hasil rancangan early warning system ya untuk bencana banjir. Kali ini sudah di alat yang sudah terpasang. Jadi semuanya sudah dipasang mulai dari kotak sini tempat komponennya ya, semua mikro, baterai, kemudian kabel-kabel, ke konektor dan lain-lain ada di sini ya. Kemudian di bagian atas ini panel surya. Lalu untuk yang berikutnya sensor hujan ada di sebelah sini. Pastikan tempatnya bisa mudah terkena air ya nanti kalau terjadi hujan. Kemudian di bagian dalam sini ya, di bagian dalam ini ada sensor suhu dan kelembapan ya. Di situ saya sambung dengan lampu supaya nanti terlihat ada indikator bisa apakah hidup atau mati. Kemudian di sini untuk panel suryanya ini sebagai cadangan ya, sebagai sumber energi nanti untuk pengisian aki. Kemudian di bagian yang bawah itu ada lengan yang tersambung dengan 4 ya, buah sensor ketinggian. Ada 4 ya, paling bawah. Kemudian yang kedua paling bawah itu untuk kondisi normal. Kemudian yang kedua itu nanti untuk menunjukkan kondisi ketika waspada ya, waspada. Kemudian yang sensor yang ketiga nanti statusnya kalau misalkan airnya sudah sampai di sensor yang ketiga nanti akan menunjukkan status siaga ya. Kemudian baru yang keempat itu kalau airnya sudah mencapai ketinggian di sensor yang keempat nanti akan terjadi notifikasi untuk keadaan terjadi banjir. Nanti notifikasi akan dikirim ke server, kemudian ke user akan mendapatkan informasi berupa
notifikasi awas banjir ya, awas banjir. Nah, nanti seperti itu cara kerjanya, dan aplikasi ini bisa dipakai atau diunduh ya dengan menggunakan Blink, sehingga usernya juga tidak terbatas untuk user tertentu, nanti bisa digunakan oleh user yang lain. Setelah ini saya akan menjelaskan masuk ke bagian dalam box ini untuk bagian yang kedua. Jadi untuk bagian yang pertama secara umum penjelasannya seperti itu. Nanti bagian yang kedua akan saya jelaskan di bagian yang ada di dalam kotak ini. Oke, terima kasih. Kalian masih di tempat yang sama. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan apa isinya ya, isi yang ada di dalam kotak ya, kotak box panel di sini. Seperti yang sudah kita coba buat ya, kita coba rangkai. Nah, di dalam kotak panel ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah mikronya di sini ya, posisinya di situ. Kemudian di sini Arduino-nya, kemudian ada beberapa komponen yang terhubung di sini, ada SIM, kemudian untuk komunikasinya, kemudian untuk ada RTC juga ya, ada power, kemudian dan beberapa soket ya untuk sensor. Ini untuk sensor ketinggian, ini soketnya di sini. Kemudian yang ini untuk sensor hujan ya, kemudian ini untuk sensor yang kelembapan ya, sensor hujan ya tersambung di bagian samping di sini, sensor hujan. Kemudian yang di bagian sebelah ya, dekat ya, di bawah panel ada sensor suhu dan kelembapan, pastikan terlindung dari hujan ya. Kemudian ini untuk powernya, tombol power di sini. Lalu ini untuk satu daya utamanya tersambung dengan ini namanya solar charge controller. Nah, di sini ada 3 konektor ya. Ini konektor yang terhubung ke panel di atas. Anda bisa lihat di sini di layar. Ya, di sini coba kita besarkan dulu. Nah, di sini untuk ya, ini ada indikator untuk ada terjadi pengisian ya, untuk ya voltasenya 14,4 dan nanti akan bertambah seiring dengan intensitas cahaya yang diterima oleh panel. Kemudian ini ada untuk indikator baterai ya full. Kemudian ini ada indikator untuk penggunaan daya ke mikro ya, mikro dan lain-lain di situ. Jadi ini yang tersambung ke solar, kemudian yang berikutnya ini yang tersambung ke aki ya, ini yang tersambung ke aki. Lalu ini untuk keluarannya ya, ini untuk yang supply, untuk mensuplai yang ada di mikro dan lain-lain di situ. Nah, ini aki. Lalu jadi teman-teman bisa lihat ini posisinya dalam kondisi bekerja. Jadi untuk yang casing 800L ini sebagai perangkat ya untuk komunikasi. Jadi mengirimkan data ke server ya di Blink setiap kalau untuk sensor ininya, sensor ketinggian, dia setiap 30 detik ya dikirimkan ya, data yang dikirimkan. Untuk sensor yang lain ini dikirimkan per 2 jam ya, per 2 jam. Nah, jadi per 2 jam. Atau yang kedua ada cara selain per 2 jam, nanti kita bisa meminta atau bisa request secara langsung dengan menggunakan aplikasi. Jadi kapanpun ketika kita ingin mengetahui kondisi keadaan lingkungan yang di sekitarnya, suhunya berapa, kelembapannya berapa, kemudian ketinggian air berapa, nanti kita bisa menggunakan tombol yang disediakan secara khusus untuk meminta secara langsung ya, secara live.
Jadi ini tadi sempat ya dalam proses pengecekan sempat ada kendala di sini ya, sinyalnya ya. Ya, jadi teman-teman yang perlu diperhatikan ketika menggunakan data seluler ya pastikan bahwa kuotanya cukup ya, kuotanya terpantau dengan baik ya, jangan sampai kehabisan kuota. Nah, ini tadi sudah diisi, kemudian kita pastikan bahwa paket datanya itu cukup ya, kemudian dan bisa digunakan untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ini teman-teman semua yang rangkaian utamanya. Jadi apa yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa memantau secara berkala ya, karena bagaimanapun juga ini alat elektronik ya, dan kemungkinan yang tidak atau kejadian yang tidak diinginkan di lapangan itu mungkin saja ya bisa terjadi, sehingga perlu dicek secara berkala. Dan kebetulan ini lokasinya dekat dengan kampus ya, kampus kita tercinta, kampus UI ya. Di sebelah terlihat ya gedung perpustakaan, sehingga ketika kita datang ke kampus ya teman-teman juga bisa menyempatkan untuk ya datang ke lokasi melihat alat yang sudah dipasang. Oke, saya kira itu teman-teman semua dari saya. Sekarang kita akan coba tes ya. Oke, ini sebelumnya ada penambahan daya di sini. Nah, kita lihat sinar matahari cukup cerah di pagi menjelang siang hari ini ya, sesudah hujan cukup deras beberapa hari yang lalu. Oke, sekarang kita lihat sekarang aplikasinya ya. Oke, rekan-rekan, kita coba aplikasi yang berasosiasi dengan alat EWS yang sudah kita rancang. Kali ini saya akan membuka ya aplikasi yang sudah kita buat. Jadi aplikasinya adalah dengan menggunakan Blink. Ya. Anda bisa lihat di sini ada beberapa fitur ya. Di sini ya, bagian yang paling atas ini LCD untuk menunjukkan normal, itu artinya kondisi airnya pada saat ini kondisinya normal ya. Sekarang kalau kita lihat ini posisinya ya, kondisi airnya tidak terlalu tinggi ya, ada di level yang paling bawah di sini. Dan dari bekas-bekas yang ada tadi malam sempat hujan cukup deras, beberapa hari yang lalu cukup deras juga ya. Ini ada sampai level 3 ya. Oke, kita kembali ke Blink ya. Di sini normal, kemudian kondisinya yang bawahnya ini, oke, yang atas dulu ya, normal. Kemudian ketika nanti level airnya mengenai sensor yang nomor 2 nanti akan berubah menjadi waspada. Lalu ketika level airnya nanti naik ke sensor yang ketiga ya, tadi kedua, kemudian ketiga, nanti levelnya naik menjadi level siaga, kemudian level yang paling atas itu yang awas banjir ya. Kemudian kita kembali ke aplikasi, kemudian di sini hujan itu kondisi, jadi hasil pembacaan sensor hujan yang ada di atas, yang ada di sini ya. Ini sensor pembacaan yang ada di atas, apakah hujan atau kondisinya ya sebaliknya tidak hujan. Nah, di situ, dan saat ini kondisinya cerah ya, dan ini ada kegagalan ya, ada kurang tahu juga ini penyebabnya, apakah ada bug atau ada sesuatu yang belum saya ketahui ya, kenapa pembacaannya bisa keliru. Kemudian yang berikutnya adalah kelembapan. Ini kelembapannya 66,1% dan suhu 31,0 ya derajat Celcius. Ini hasil pembacaan dari sensor ya yang ada di sini, sensor suhu dan kelembapan.
Kemudian yang berikutnya di bawahnya ada tombol sebelah kanan ini ya, ini tombol untuk meminta data secara live secara langsung, yang sekarang ini ya datanya apa. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa lihat grafik ya, ada untuk memantau kondisi yang ada. Ini kalau untuk live sekarang ini, kemudian untuk 1 hari, kondisi 1 hari, kemudian 1 week, 1 minggu, dan ini untuk 1 bulan ya. Jadi ini dari data yang ada ini bisa kita pantau ya, bisa kita analisis ya tren yang ada dari hasil pembacaan sensor. Nah, sekarang kita akan meminta data ini teman-teman semua. Ini hasil pembacaan. Sekarang kita akan minta data dan dari sini akan terdengar bunyi ya, suara dari buzzer ya. Ya. Ya, biasanya ketika kita tekan ini ya, nanti akan ada notifikasi ya, biasanya dari buzzer. Dan cuma di sini ada ya, nampaknya perlu ada pengaturan ya, ada di SIM-nya. Ya. Baik, itu teman-teman semua, ini hasil dari pekerjaan EWS ya. Semoga dengan pengujian ini bisa ada pelajaran yang bisa diambil atau ada pengetahuan ya, yang bisa Anda terapkan untuk perancangan EWS ya, sistem yang Anda buat. Mungkin dari saya cukup itu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.